Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits pada segmen dunia kripto bersama Market. Rekan trader, selama 1 minggu kita akan mengulas pergerakan kripto ke depan, dalam hal ini Bitcoin, dan kita akan memprediksikan bagaimana pergerakan Bitcoin selama 1 minggu. Nah rekan trader, seperti yang telah saya prediksikan pada minggu yang lalu, bahwa pergerakan Bitcoin sangat dinamis. Dia punya kemampuan untuk naik lebih tinggi lagi menuju 36.000, tapi dia siap-siap bisa terjadi pembalikan arah, terutama nanti menjelang. Sekali lagi saya bilang, menjelang data inflasi yang akan dikeluarkan atau yang telah dikeluarkan. Setelah itu kita akan lihat bagaimana pergerakan kripto, karena data inflasi akan memberikan arah pergerakan terhadap kripto. Kita tahu bahwa Bitcoin dalam hal ini sudah sangat tergantung dengan pergerakan daripada dolar Amerika. Di mana pergerakan dolar Amerika menguat akan memberikan tekanan terhadap Bitcoin, maupun sebaliknya di saat dolar Amerika mengalami pelemahan, Bitcoin akan mengalami penguatan. Bagaimanakah kisahnya? Kita bisa langsung aja lihat di platform rekan trader. Di platform sudah sangat jelas bahwa Bitcoin pada minggu kemarin, edisi minggu kemarin saya sudah bilang bahwa hati-hati bahwa Bitcoin dia bisa tembus sampai ke 37.760, dan apa yang terjadi rekan trader? Dia tembus. Dia menembus 37.760. Setelah itu, walaupun dia sempat mengalami pelemahan koreksi, dan dia kembali lagi naik sampai ke 37.238. Akan tetapi rekan trader, setelah itu hari berganti hari dia sudah mulai mengalami tendensi pelemahan ya, setelah data inflasi data-data dikeluarkan ya. Data-data dikeluarkan, dan yang menjadi tekanan paling luar biasa adalah bagaimana data inflasi dikeluarkan kemarin mempengaruhi arah pergerakan Bitcoin. Rekan trader lihat, berdasarkan data inflasi yang dikeluarkan kemarin, kalau rekan trader lihat ya di sini ya, rekan trader lihat di kalender ekonomi. Saya balik dulu. Nah, apabila rekan trader lihat di kalender ekonomi, di sini sudah sangat jelas bahwa bagaimana data inflasi yang dikeluarkan memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika. Inflasi mengalami pelemahan, IHK inti dari 0,3 diprediksikan jadi 0,2, ya IHK tahunan 3,3 menjadi 3,2, dan IHK Oktober ini dari 0,1% menjadi 0,0. Nah, disinilah menjadi tendensi bahwa dolar Amerika mengalami pelemahan yang sangat jelas, dan kita bisa lihat bahwa tendensi dovish sudah mulai dijalankan. Bukan cuma sudah mulai dijalankan, tapi di sini kita bisa memprediksikan bahwa kenaikan tingkat suku bunga sudah berada pada titik kulminasi, dan pada pertemuan FOMC bulan Desember nanti kemungkinan besar kenaikan tingkat suku bunga sudah tidak akan lagi. Karena apabila kenaikan tingkat suku bunga, artinya dia membuat dolar Amerika mengalami penguatan, sehingga bisa memberikan tekanan terhadap Bitcoin. Sekarang dolar Amerika sudah mengalami pelemahan setelah kemarin data inflasi dikeluarkan sangat jauh dari prediksi. Ya, banyak memprediksikan masih akan jauh. Tapi rupanya dia berbalik arah, membuat dolar Amerika mengalami pelemahan, sehingga dari sinilah Bitcoin mempunyai peluang yang sangat besar untuk mengalami penguatan. Bagaimanakah penguatan Bitcoin selama 1 minggu ke depan? Kita coba balik lagi ke platform. Dari analisa yang coba saya buat, saya menganalisa di sini bahwa Bitcoin dia akan mencoba kembali lagi merangkak naik dari tanggal 15 sampai tanggal 22 nanti ya rekan trader ya. Dari 15 sampai tanggal 22. Saya bisa bilang bahwa Bitcoin mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa.
saya dalam asumsi saya Bitcoin ini untuk beberapa hari ke depan dia memiliki tendensi yang kuat akan naik sampai titik yang paling dituju pertama kali adalah di nilai psikologi 37.300 ya di sini ya. Nah, akan tetapi dia harus bisa melewati 36.355 dulu. Nah, jadi kalau dia bisa melewati daerah situ, nah dia bisa melewati daerah sini, artinya kemungkinan besar Bitcoin itu akan naik bisa lebih tinggi lagi dan tidak tertutup peluang dia akan naik sampai level paling maksimal menurut analisa saya di seputaran 39.000. Banyak yang bilang 40.000, tapi saya bilangnya bahwa rally Bitcoin akan mencapai titiknya di seputaran 39.000, bukan 40 ya. Ada analisa yang bilang bahwa 40 naik atas lagi, tapi saya bilang 39.000 sampai minggu depan masih bisa punya peluang. Tapi dia harus bisa melewati 37.300 dulu. Tahap pertama dia harus melewati 36.355. Kalau dia bisa melewati sampai ke 37.300, dia akan naik terus sampai ke 37.900 dan puncak kulminasinya adalah dia masuk ke 38, dia masuk ke 39.795. Ya. Akan tetapi Bitcoin juga tidak tertutup kemungkinan bisa mengalami pelemahan. Dan pelemahan yang paling signifikan apabila dia mengalami pelemahan kembali, dia akan mencoba melemah sampai level paling maksimal itu di posisi 33.700, 34.000 lah menurut saya ya. 34.000 adalah titik yang bisa dicapai oleh Bitcoin apabila terjadi pelemahan. Oleh karena itu, untuk mencapai 34 dia harus bisa melewati dulu 35.478, 34.640 dan setelah itu dia masuk ke 34.000. Oleh karena itu, menurut analisa saya, pergerakan dari Bitcoin pada minggu depan dia mempunyai peluang yang sangat besar mengalami penguatan. Dan sekali lagi saya bilang bahwa Bitcoin punya peluang untuk bisa lebih tinggi lagi menuju ke titik paling maksimal 39.000. Seperti prediksi yang telah saya lakukan. Akan tetapi dia harus bisa melewati 37.366 dulu yang merupakan titik tertinggi acuan yang setelah saya tentukan. Walaupun dia mempunyai peluang untuk naik sampai ke 39.000. Dan semua ini bisa terjadi karena dolar mengalami tekanan akibat data inflasi yang dikeluarkan jauh dari yang diprediksikan. Sehingga membuat Bitcoin punya peluang besar untuk mengalami penguatan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah dunia kripto kita pada kesempatan kali ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di dunia kripto minggu depan. Salam profit Indonesia.